Pemirsa, sejumlah aparat kepolisian termasuk Kapolda Sumatera Barat, Inspektur Jenderal Teddy Minahasa ditangkap karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba. Dan saat ini seluruh polisi yang terlibat ditahan di tempat khusus Mabes Polri. Untuk mengetahui informasi terkini terkait penangkapan sejumlah aparat kepolisian yang terjerat peredaran narkoba, kita sudah tersambung dengan Sisilia Sinabariba langsung dari Bareskrim Mabes Polri. Sisilia, bagaimana perkembangan terkait kasus peredaran narkoba yang menjerat sejumlah aparat kepolisian termasuk Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa? Ya, ada sampai saat ini pihak dari Polres Jakarta Pusat maupun dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya masih terus melakukan pendalaman keterangan dari para tersangka dan juga akan melakukan pengembangan terkait dengan kasus peredaran narkoba ini. Sejauh ini ada 11 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, baik itu dari masyarakat sipil maupun dari aparat kepolisian, termasuk di dalamnya mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Saat ini Teddy Minahasa sudah ditempatkan di Patsus atau penempatan khusus karena ini berkaitan dengan proses dalam sidang kode etik dan juga profesi Polri. Tidak hanya itu, ada juga sejumlah pihak kepolisian, aparat kepolisian baik itu dari Polres Jakarta Barat, kemudian ada dari Polres Tanjung Priok dan juga Polsek Kalibiru yang juga dilakukan penahanan di Patsus ini. Sebenarnya hari ini pihak dari Direktorat Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap Irjen Teddy Minahasa. Namun yang bersangkutan menolak untuk diperiksa dan meminta untuk dilakukan penjatuhan ulang karena mengira atau menilai bahwa kuasa hukum yang disediakan oleh pihak Polda Metro Jaya ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Irjen Teddy Minahasa, sehingga ia meminta nantinya pemeriksaan yang akan dilanjutkan atau dilakukan pada pekan depan berdasarkan pengacara yang ia pilih sendiri. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa nanti penjatuhan ulang pemeriksaan terhadap Irjen Teddy Minahasa sebagai tersangka akan dilakukan pada Senin pekan depan. Dan sampai saat ini memang proses penyidikan pendalaman masih terus dilakukan dan keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam kasus ini, Yohana dan pemirsa, berawal pada pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan sendiri oleh Irjen Teddy Minahasa pada 22 Mei 2022 yang lalu di Kota Padang, Sumatera Barat. Pada saat itu Irjen Teddy mengungkap kasus narkoba 41,4 kg. Namun berselang 5 bulan kemudian pihak dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya kemudian menangkap ada pihak dari pengedar dan juga pemasok. Diketahui dari keterangan pengedar dan pemasok ini ada keterlibatan aparat kepolisian dari Polres Tanjung Priok, kemudian dari Polres Jakarta Barat dan juga keterlibatan dari Kompol KS Kapolsek Kalibiru. Dari keterangan ini dihimpun dan ditemukan ada 2 orang sipil A dan L, yang kemudian dari keterangan A dan L ini yang diketahui sebagai pemasok, diketahui ada keterlibatan dari Kapolsek Bukit Tinggi AKBP DPN. Dari AKDP DPN ini kemudian diketahui bahwa ia mendapatkan narkoba yang hendak dijual jenis sabu dari Irjen Teddy Minahasa. Diketahui ada 5 kg barang bukti yang diambil oleh pihak dari Teddy Minahasa dan kemudian dijual lebih lanjut. 1,7 kg-nya dijual di Kampung Bahari, Jakarta, sementara 3,3 kg-nya diamankan oleh pihak petugas pada saat dilakukan penggerebekan. Yohana. Nah, lalu seperti apa langkah Kapolri terkait kasus ini? Secara tegas, Yohana, kemarin pihak Kapolri, terutama Kapolri maksud kami, Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa pihaknya secara tegas akan menindak siapapun yang terlibat dalam kasus narkoba, tidak pandang bulu apapun pangkatnya di dalam kepolisian akan ditindak tegas oleh pihak dari kepolisian. Selain itu tidak hanya terkait dengan narkoba, namun juga permasalahan lain termasuk mengenai judi online. Dan komitmen yang disampaikan Kapolri ini juga sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Namun untuk lebih lengkapnya berikut yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait dengan komitmen Polri untuk bersih-bersih. Pertama, terkait dengan masalah pengungkapan narkoba. Jadi sudah berkali-kali saya sampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada yang bermain-main dengan masalah narkoba. Yang namanya narkoba harus betul-betul dilakukan pemberantasan. Dan saya sudah sampaikan bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti kita tidak gas. Karena itu bagian komitmen dari kami
untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Dan ini sudah sering saya sampaikan di setiap arahan-arahan saya. Yohana tidak hanya untuk menunjukkan komitmen bersih-bersih di tubuh Polri, namun juga Kapolri kemarin meminta seluruh jajaran untuk bisa memaintain atau menjaga gaya hidup mereka dan juga lebih terbuka kepada masyarakat, lebih mengayomi kepada masyarakat sehingga instansi Polri nantinya dapat menjadi lebih baik. Untuk sementara demikian, Yohana. Terima kasih Sisilia Sinabariba, langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Pemirsa, ratusan rumah di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah terendam banjir hingga 1,5 meter. Hujan deras yang mengguyur selama hampir 6 jam menyebabkan Sungai Randu Gunting meluap. Ratusan rumah warga di Desa Meteseh, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah terendam banjir dengan ketinggian 1 hingga 1,5 meter. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kabupaten Rembang pada Jumat malam hingga Sabtu pagi menyebabkan Sungai Randu Gunting meluap. Akibatnya ratusan rumah warga terendam banjir. Dan selain permukiman, banjir juga merendam sejumlah jalan penghubung desa. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Rembang masih berjaga untuk membantu evakuasi warga. Datang dari kiriman dari selatan, Pak. Dari Sungai Randu Gunting meluap terus sampai perempatan ini, terus banjirnya gandang itu loh, Pak. Jarak setengah jam langsung terendam semua, Pak. Jadi banyak warga yang tidak bisa menyelamatkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Pati, Jawa Tengah sejak Sabtu dini hari hingga Sabtu pagi membuat sejumlah tanggul sungai jebol. Jebolnya tanggul membuat selain 16 desa di 4 kecamatan terendam banjir. Tanggul sejumlah sungai di wilayah Batangan, Pati, Jawa Tengah jebol sepanjang 15 meter. Kondisi ini membuat sejumlah desa di Batangan maupun di Kecamatan Jaken terendam banjir. Jebolnya tanggul karena tidak mampu menahan derasnya air. Akibat diguyur hujan, permukiman warga terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi antara 60 sampai 1,5 meter. Sedikitnya ada 1.200 warga di Desa Taman Sari yang terdampak. Sementara di Desa Ngening Raci dan Ketitang Wetan ada 400 kepala keluarga yang terdampak. Kasih Kegawat Daruratan BPBD Pati Budi Mulyawan mengatakan saat ini ada 16 desa yang terdampak banjir. Petugas dan BPBD pun berpatroli di lokasi banjir.